Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram tabi'in summa ila arwah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Ibrahim Al-Khalwati, Syekh Muhammad Ibn Karim As-Samman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Syahabuddin bin Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Nawawi Ibn Marabantani, Syekh Jainuddin Al-Sumbawi, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil wa ila rimusam Zaid wa ila arwahi ولا الرحيم وإلى أرواح محمد مجنون وإلى أرواح سيدنا الكرم بيان وإلى أرواح الرحمن سيدي سلم تغشوهم بره والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidharaini amin. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Artinya dan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ma'akum, serta kamu barang di mana jua ada kamu. Kalau orang mengartikan bahari lah itulah. Ini arti apa namanya? Orang bahari itu kalau belajar kitab ya itu artinya lah. Bahasa kita itu kalau bahasa modern kan wa huwa Allah ma'akum, beserta kamu aina makuntum, dimanapun kamu berada. Artinya semalam kalau kita itu sudah dalam keadaan kita itu terbuka futuhat. Nah, kalau kita belajar ma'rifah ini kan kada terbuka futuhatnya. Dalam artian ini alat untuk membuka kita itu terbuka pintu ma'rifah. Jadi kalau kita belajar ilmu ma'rifah ini, itu belum tentu kita terbuka. Ulun sering memadahkan ini. Kenapa? Supaya kita jangan berpegang kepada amalia. Itulah. Karena kita belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat ini adalah intinya supaya kita itu mendapatkan, melihat, merasakan kebesaran Allah Ta'ala itu, kita jangan sampai ada rasa memiliki. Itu sebenarnya kuncinya kita ini belajar ilmu ma'rifah itu. Dalam artian kita ini harus memanakkan diri kita. Kalau orang bahari ngarannya mematikan diri kita pada hakikat sebelum kita itu meninggal yang sebenarnya. Jadi mati dalam hakikat kita itu memanakan sifat 7. Jadi maulah kita ini kada belajar ilmu tauhid. Jadi mestilah kita itu belajar ilmu tauhid. Itu yang jelas dulu. Nah, kalau kada bisa mematikan dalam sifat 7 itu, kita mematikan dalam sifat dan af'al kita serta zat kita. Itu sudah cukup. Atau kita mematikan zat kita, dalam artian mematikan dalam hakikat, mematikan zat kita yang ada ini nah. Karena di dalam zat ini pasti ada sifat dan af'al. Zat kita ini nah, diri kita ini namanya zat, diri kita ini zat kita. Ini namanya zat sebijian kita nih, alam sebijian ini namanya zat. Zat ini kada lepas daripada sifat dan af'al. Paham lah pian?
Seluruh zat ini kada lepas daripada sifat dan af'al. Jadi kalau kita belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat ini, kita itu untuk terbukanya putuh kita, terbukanya pintu ma'rifahnya Allah Ta'ala dengan kita, ini usaha aja, ikhtiar namanya. Kalau masalah lezat terbuka hakikat semalam itu seperti kita merasakan kebesaran Allah Ta'ala sifat dan af'alnya itu, kita itu memang sudah terbuka namanya. Nah, untuk merasakan af'al Allah Ta'ala itu pada diri kita ini, kita hilangkan af'al kita, kita hilangkan sifat kita hilangkan zat kita. Dengan cara apa? Berzikir, bertafakur, musahadah, murakabah. Murakabah itu sama dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini adalah artinya musahadah itu sama dengan kita merasakan bahwasanya zat dan sifat Allah Ta'ala itu meliputi akan kita. Dalam artian jangan sampai kita itu merasakan kita ini mempunyai sifat dan af'al. Ini kita ini supaya terbuka putuhnya. Ulun ini menyambut putuh lah, lain butuh. Putuh. Putuh itu kalau bahasa Arab patah yabtahu putuh. Artinya pintu-pintu terbuka. Kenapa jadi disebutkan pintu-pintu terpintu-pintu? Karena namanya kalau patah aja pintu aja terbuka aja. Jadi digana putuhani putuha. Itu terbuka, fathun fathani putuh. Artinya terbuka bahasanya itu. Karena seperti ini, kita itu apabila sudah pian nih kada merasakan apa-apa lagi, seperti semalam itu, lalu terbukalah hakikat-hakikat sesuatu. Hakikat-hakikat sesuatu itu terbuka. Baik itu hakikat diri kita ataupun hakikat af'al pada diri kita. Dalam artian sifat 7 yang kita miliki ini, itu dibukakan oleh Allah Ta'ala. Rahasia dari pendengaran kita, rahasia dari penglihatan kita, rahasia dari pengerasa kita, rahasia dari gerak kita itu dibukakan oleh Allah Ta'ala. Kita santai aja belajarlah, santai aja. Kada usah tegang, santai. Tegang benar pian. Tapi bagus saja tegang sambil menghayati itulah. Tapi titik liur. Teguring ngarannya. Nih. Belajar ini sebenarnya kalem aja pian. Kalau ulun belajar berduaan Bang Rancak dengan guru ulun. Belajar ini berdua, jadi nyaman berdua itu. Jadi si memadahi itu nyaman si Din. Makanya seperti ini ulun santai aja membawanya. Tapi pian rasapi, dirasapi aja santai tapi dirasapi. Kamu tegang bener gitu pian. Itu dirasapi, sambil dirasapi. Arti bagaimana ulun mengatakan, maksudnya menghilangkan sifat, menghilangkan af'al, menghilangkan zat itu dirasa makan. Karena pian merasa aja terbuka itu kena terasa pian. Bila pian rasa kada merasa bisa merinding, bisa tepaluh pian, bisa pian itu menangis, bisa pian itu kalau nyerasa itu bergetar awak pian, atau pian melihat diri pian ini nikmat. Itu terbuka namanya. Hakikat tadi itu terbuka bahwasanya kita kada merasakan lagi akan diri kita itu. Bila pian pandang diri pian itu nyaman, lezat sudah memandang. Nah, itu berarti awal itu terbuka pian pintu ma'rifah dibukakan Allah Ta'ala. Pian kada merasa diri pian, nah itu terbuka lagi. Nanti sesudah kayak itu lalu sir masuk namanya. Sir masuk dengan kita. Nah, sir itu bila pian memandang jari pian, memandang alam, memandang apa aja itu pian kada bisa lepas lagi dan terbuka hakikatnya. Terbuka hakikat. Ibarat ulun memandang ini udah terbuka dulu lah. Ulun pandang ini terbuka. Maksud terbuka itu ulun tahu ini hakikatnya. Nah, itu nanti terbuka lagi dalam ini, tahu pian isinya di dalam. Tahu pian isinya di dalam. Setelah terbuka lagi, tahu namanya rahasia rasanya di dalam itu. Habis itu terbuka lagi manfaatnya di dalam itu susu itu. Nah, itu namanya terbuka namanya. Nah, orang yang diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, apabila dia sudah mendapatkan, menyerahkan dirinya, kada mempunyai af'al, kada mempunyai sifat, kada mempunyai zat, lalu dibukakan Allah Ta'ala pintu ma'rifahnya, dia kada merasa. Cuma malam itu kan hilang. Memang karena itu sudah kejadiannya. Kada bisa bian. Bila kita itu dibukakan pintu ma'rifah itu otomatis seberataan yang ada pada kita ini, kita kada merasa lagi diri kita.
Lalu terbuka dengan diri kita ini, kita melihat diri kita ini nyata di situ af'al Allah Ta'ala, nyata sifat Allah Ta'ala, nyata zat Allah Ta'ala. Dalam artian nyata bahwasanya diri kita ini ada, bahwasanya diri kita ini diadakan oleh zat nama wujud yang mempunyai sifat dan mempunyai af'al. Itu namanya terbuka. Ulur rinciakan itulah. Karena kita udah paham ya, dirinciakan. Jadi terbuka itu pertama kita melihat diri kita ini nyata bahwasanya ini kenyataan daripada sifat dan af'al dan zat Allah Ta'ala. Itu terbuka namanya. Kita kadang memurnyai zat lagi. Kita melihat nampak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Diliputi dah berarti kita itu. Diliputi oleh sifat dan af'alnya. Nah, jara ulun tadi kan ini kan terbuka sampai ke dalam-dalam. Nah, pian musahadahkan di situ nanti terbuka lagi rahasia dari gerak pian ini. Pian melihat sifat kenyataan sifat Allah Ta'ala di situ pulang. Melihat apalnya itu nampak pulang di situ apalnya. Yaitu terbuka sir, nanti diberikan hakikat rahasianya di situ. Nah, di situ pian kada bisa lepas lagi namanya. Di mana pian pandang semalam itu, dimanapun pian memandang nyata kebesaran Allah Ta'ala seberataan. Jadi sidoin semalam itu walillah, lillah itu wawnya itu lil istifnam kalau bahasa nau. Walillah, dan bagi Allah Ta'ala lah atau milik Allah Ta'ala lah masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasama wajallah. Artinya dimanapun kita pandang, apabila sudah kita itu tajalli namanya pulang. Ngarannya itu tajalli, bila pian dibukakan itu namanya tajalli namanya. Tajalli itu lain, pajali lain. Tajalli itu bahasa Arab. Tajalli itu pian apa namanya? Nampak ngarannya. Nampak namanya bahasa Arab. Nah, ini bahasa-bahasa orang ma'rifah ini kalau kita kadang mengerti tajalli, majhar, itulah putuh, inkisab, warid. Itu namanya sir namanya. Nah, itu setelah terbuka tadi lalu datang itu dapat itu. Terbukanya putuh-putuh. Akhirnya putuh, terbuka. Dalam artian pintu-pintu kema'rifahan. Asalnya kenal luar aja, dalamnya jadi kenal. Dalamnya kenal, rasanya kenal pulang. Seperti itu, tenggelam terus seperti itu. Sampai datang sir-sir tadi itu. Sir, nah, itulah. Jadi kalau orang sudah dalam kepanaan itu, dimanapun dia menghadapkan mukanya, dimanapun dia merasakan apapun, hatta geritik dalam hatinya, itu nampak mazhar kenyataan daripada af'al dan sifat Allah Ta'ala. Ini orang ini nyaman nah. Baduduk di mana aja, badiam di mana aja, bagana di mana aja, karya apapun keadaannya, ini senantiasa diliputi oleh af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Ini dalam kepanaan. Nah, sama bus ini biasa kan, kalau bus ini bernyanyi ya Allah lah, anak berabah kayaknya. Yalah, berabah ganangan rumah taruh sidin, karena memang rumah meliputi diri sidin. Iya, rumah mustahil berabah di kamar mandi bernyanyi kan misalnya, tapi perasaannya seperti itu. Itu namanya baka, kita itu dalam keadaan pana dan baka namanya. Jadi ingatkan kalau kita itu diliputi itu langsung baka namanya. Baka itu artinya tetap dengan diri kita. Kada bisa lepas lagi ketajalian itu. Ketajalian itu lepas, kada bisa lepas lagi. Tajalli itu nampak dengan diri kita sudah. Kamanapun kita itu, dimanapun kita itu, ingat terus, nampak terus, zahir terus. Apalagi tadi apabila syarat pertama tadi kita penuhi, yaitu menyerahkan seluruh af'al dan sifat kita dan zat kita kepada Allah Ta'ala. Mudahan kita itu diberikan rasa itulah. Itu susah orang itu mendapatkan itu. Itulah yang dicari kita berzikir, ba'amalia. Itu yang kita cari. Yaitu ketika masra'nya af'al Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala dan zatnya. Artinya merasakan. Jangan mengakui lah zatnya Allah Ta'ala. Oh, aku ni Allah Ta'ala. Jangan ada boleh. Kada ada Allah Ta'ala berjisim. Kada ada bertangan. Kada ada. Cuma kita itu merasa diliputi. Terkecuali boleh, nah boleh ulun-ulun lah. Terkecuali orang itu memang jajab sama sekali. Arti jajab itu benar-benar kadang merasa akan zatnya lagi. Nah itu ada orang yang seperti itu. Misalnya kayak kita di Banjar ada tuh Abulong, Siti Jenar. Nah, itu memang orang-orang nang wahdatul wujud. Dalam artinya kadang merasa akan wujudnya. Lalu dia mengatakan seperti Imam Ahmad Al-Badawi sini mengatakan Allah Ta'ala dalam jubahku jadi. Nah itu kada kawa kita. Kada kawa. Itu lain kita makamnya.
Ini Allah ni nang Thailand nang minum di warung ni Allah Ta'ala aja. Berhutang Allah Ta'ala. Mustahil. Ada bisa. Jazab itu ketika kita itu didapatkan, ketika kita itu dipanakkan oleh Allah Ta'ala. Itu jazab pasti. Nah itu namanya lah. Biar ulun ulang dari awal. Itu namanya bila kita terbuka futuhat itu, dibukakan kadang merasa itu namanya kita masuk ke makam tajrid namanya pian. Makum tajrid namanya. Makam tajrid itu apa? Yaitu tajrid itu bahasa Arab jarrada yujarridu mujarradan. Artinya sendiri, kosong. Pian kadang mempunyai lagi basariah pian, kadang mempunyai lagi merasa mempunyai sifat, kadang lagi mempunyai af'al di ketika itu. Itu namanya tajrid namanya pian. Masuk ke makam tajrid. Yang pian rasakan tuh af'al dan sifatnya aja lagi. Kebesaran Allah Ta'ala aja yang pian lihat. Kebesaran Allah Ta'ala aja pada diri pian. Yang pian pandang. Itu seberataan. Itu yang pian lihat. Para sabian kena itu. Itu pian masuk ke makam tajrid. Namanya basariah kita ini diambil. Yang kita berpikir ampun kita itu dihilangkan Allah Ta'ala. Bahasa kita tuh pikiran kita ini dihapus. Jangankan pikiran kita, jadi sifat itu termasuk pikiran kita. Bila dikuasai oleh sifatnya Allah Ta'ala, sampai ke dalam batin yang paling dalam itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Namanya tajrid namanya. Ujar orang itu akal basariah kita ini diambil, diganti dengan akal rabbaniyah. Dalam artian akal rabbaniyah itu seluruhnya ini dimiliki Allah Ta'ala. Perasaan kita. Itu namanya akar rabani. Memandang kita kadar kita lagi merasa memandang. Mendengar kita kadar rasa lagi kita mendengar. Kenapa? Semua yang sifat basariah kita ini diganti dengan rabbaniyah. Dalam artian diliputi. Wallahu bikulli syai'in muhitun. Say'un itu artinya sedikit pun daripada diri kita ini kadada. Itu di dalam ilmu nahwu say'un itu artinya kalilun. Sedikit. Arti sedikit itu termasuk geritik hati kita. Termasuk perasaan kita. Mun melihat zahir gini sudah nyata. Kadada kita merasa seperti itu. Itu namanya muhitun. Nah muhitun ini sama kalau kita itu dalam keadaan murakabah. Murakabah itu biana merasakan bahwasanya diri pian ini diliputi oleh Allah Ta'ala. Tapi belum terbuka putuh. Pian ini berduduk rasa diintai Allah Ta'ala. Di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Diliputi. Rasanya ini seberataan ini di dalam genggamannya Allah Ta'ala. Itu namanya murakabah namanya. Diintai itu seperti orang itu termasuk ke dalam sifat dan af'alnya Allah Ta'ala. Seberataan. Kadada besi. Itu murakabah. Dirasakan. Kalau musahadah itu dipandang namanya. Musahadah itu disaksikan. Pian di hati diri pian. Itu musahadah namanya. Aku mempunyai sifat, aku mempunyai af'al, aku berkehendak, aku mengetahui. Dimusahadahkan, seberataan yang ada pada diri ulun ini diberi oleh Allah Ta'ala, ditimbulkan oleh Allah Ta'ala, dinyatakan oleh Allah Ta'ala musahadah. Karena nyata kita melihat. Musahadahkan bahwasanya diri kita ini nyata, mazhar kenyataan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, boleh dengan zikir Allah, boleh dengan zikir nafas, boleh dengan la ilaha illallah, boleh dengan pandangan aja. Kalau kita kada bawa zikir liwat muntung namanya zikir sir namanya. Dengan sir kita melihat burung kawan sambil dipikirkan nyata, melihat kipas angin dinyatakan terus itu seperti kipas angin itu dilihat kenyataan kehebatan Allah Ta'ala nih bagarak berdiam. Kalau ulun rancak itu dengan diri aja lah musahadah ini. Kenapa? Karena diri kita lah yang merasakan. Kalau kita memandang misalnya orang itu lambat. Coba dengan diri kita aja. Kita rasakan zahir dan batin kita ini dilihati oleh Allah Ta'ala. Kada lepas daripada kudrat Allah Ta'ala. Rasakan diri kita ini bahajat dengan Allah Ta'ala. Orang bahari itu rakam namanya lah. Rakam. Melihati orang ke diri orang ini. Lihati orang. Aku ini besi bulu tangan. Bulu ni kadada mun kadada kulit. Kulit ni kadada mun kadada daging. Artinya panah bulu ini pada kulit, kulit panah pada daging. Daging ini kadada mun kadada urat. Urat ni kadada mun kadada tulang. Tulang ni kadada mun kadada sumsum. Artinya panah terus tu. Aku ni kada mengakui bahwasanya aku berisi bulu, berisi kulit, berisi daging, berisi tulang, berisi sumsum. Kadada aku berisi.
Oh berarti banda aku ni seberataan ni ada berataan wada aku ni jatku ni kadada. Amun kadada roh. Mun aku ni kadada rohku kada merasa aku, kada mendengar aku, kada melihat aku, kada mewujud aku ni, hancur aku ni, kadada roh. Roh ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Rasakan berarti aku hidupku ni dengan roh. Berhajat kepada roh. Oh rohku ni kadada. Amun kada dijadikan Allah Ta'ala. Berarti aku ni, hidupku ni kenyataan daripada roh. Sedangkan roh itu diulah Allah Ta'ala. Berarti hidupku ni kenyataan daripada afal Allah Ta'ala. Pandang diri kita ni nyata daripada afal Allah Ta'ala. Rasakan. Afal Allah Ta'ala garakakan tangan. Gak pandang diri kita ni, memandang kita ni. Didengarkan diri kita itu. Dirasakan dalam hati itu. Allah, Allah, Allah. Pian ya Allah nama hidup akan ulun. Pian ya Allah yang menggerakkan ulun. Pian ya Allah yang meliputi ulun. Sifat pian ya Allah yang meliputi ulun. Rasakan dari ujung, bila berduduk tuh rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yaitu dengan zikir napas. Rasakan di napas kita itu keluar masuknya tuh. Kita tarik napas kita rasakan bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu meliputi akan diri kita. Kadada kita ini diliputi seberatan. Rasakan bahwasanya kita ini kada maujud, kadada kita ini, kada berisi roh kita ini, kada berisi gerak kita ini, kada berisi kehendak kita ini. Illallah, kecuali pian ya Allah. Nama adakan ulun nih, nama hidup akan ulun nih, nama gerakkan ulun ini. Sebertaan dirasakan, keluarkan. Pulang buka mata pian. Lihati pulang kayak tadi. Lihati berarti aku nih hidup ini mazhar kenyataan daripada Allah Ta'ala. Rasakan kayak itu pulang. Suranganan tanah. Ungut sambil beunjun. Rasakan ya. Atau berdiam di tempat yang sunyi. Berdiam di kamar kah? Di tempat yang sunyi. Namanya kita itu bertapakur namanya. Bertapakur itu gawiannya itu musahadah namanya. Langsung dengan musahadah. Itu kalau lewat tauhid seperti ini. Lalu kita merasakan dimanapun kita. Al-insanu sirri wa ana sirruhu jalla ta'ala. Di dalam diri ikam itu ada rahasiaku. Apa rahasia? Yaitu kita ini apalnya Allah Ta'ala. Rahasianya. Di dalam diri kita ini ada rahasia kita. Siapa? Roh kita. Kita ini kan kalau bergerak ada rahasia kita. Yaitu roh. Roh kita. Di dalam roh itu ada rahasia. Yaitu apal. Sifat Allah Ta'ala yang menjadikan itu roh. Maulah roh kita ini terpisah dengan kita. Kada bisa. Jadi setiap kita memandang gerak kita atau kita merasa sakit, di situ berarti ada roh. Berarti rahasia daripada diri kita ini adalah roh. Ialah roh. Roh itu adalah rahasia daripada Allah Ta'ala. Artinya dijadikan oleh Allah Ta'ala. Berarti di dalam kita ini rahasia diri kita adalah roh. Roh itu adalah rahasia daripada Allah Ta'ala. Kadang kada bisa anna sirruhu jalla ta'ala anna sirru al insanu sirri wa anna sirruhu. Insan itu rahasiaku kata Allah Ta'ala. Artinya dalam di diri kita ini ada rahasia Allah Ta'ala yaitu roh yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang meliputi akan diri kita. Amun roh itu kada merasa kita, kada bisa memandang, kada bisa merasa. Itu rahasia daripada diri kita secara zahir dulu. Bahwasanya kita ini, hidup kita ini dengan roh. Roh itu adalah rahasia Allah Ta'ala. Al-insanu sirri wa anna sirruhu. Dan aku, jar Allah Ta'ala, rahasia daripada itu hamba. Jadi kita tenggelamkan aja. Diri kita nang nyata ini pada roh. Artinya panakkan diri kita ini pada roh. Berarti kita tuh panak pada rahasia diri kita. Rahasia kita. Artinya panah itu hilangkan diri kita pada rahasia diri kita yaitu roh. Kan kita kada bisa melihat roh itu. Artinya sir itu kada ketahuan rahasia itu di mana aja cuma meliputi roh kita gitu. Kada bisa lepas dengan kita. Udin datang ya. Udin aja kanan datang dengan rohnya datang. Kalau rohnya di rumah itu meliputi namanya inya kada bisa lepas. Itu rahasia daripada Allah Ta'ala. Sedangkan roh ini, di dalam roh itu ada rahasia Allah Ta'ala. Nah, setiap sesuatu itu yang dijadikan Allah Ta'ala itu kada lepas daripada sifat dan apalnya. Jadi roh itu kenyataan daripada sifat dan apal Allah Ta'ala. Berarti kita melihat diri kita ini kenyataan daripada sifat dan
af'alnya Allah Ta'ala, yaitu majhar daripada ruh atau majhar daripada kenyataan, daripada sifat dan af'al dan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, kayak itu kalau jalur tauhid namanya lah. Kalau pian lewat jalur Nur Muhammad, memesrakannya, rasakan aja sama. Seluruh batang tubuh kita ini kada maujud kecuali daripada roh tadi. Roh itu kada ada maujud kecuali daripada Nur Muhammad. Jadi seluruh roh yang ada di alam ini, seberataan alam ini maujud itu adalah timbulnya daripada Nur Muhammad. Jadi kita ini memandang bahwasanya diri kita ini roh itu kada ada, kalau kada ada Nur Muhammad. Berarti kita ini majhar kenyataan daripada Nur Muhammad namanya. Sepijian naik kita ini pandang Nur Muhammad alam, kita pandang Nur Muhammad, mesrakan Nur Muhammad itu pada diri kita. Artinya kita pandang aja bahwasanya sebijian diri kita ini zahir dan batin adalah Nur Muhammad. Kalau tadi, nah Nur Muhammad itu kadada, kalau kadada dijadikan juga oleh Allah Ta'ala. Jadi Nur Muhammad itu ada sirnya, ada rahasianya, yaitu sifat dan af'alnya Allah Ta'ala juga. Jadi kalau orang itu pana lewat jalur tauhid, pana lewat jalur nur, itu nanti sama akan melihat kebesaran Allah Ta'ala, sifat dan af'alnya itu sama terbukanya di situ nanti. Baik inya memandang dirinya ataupun yang di sekitarnya tadi itu. Seperti itu terbukalah namanya itu. Nah, itu. Kita sampai ke situ tuh kada bisa kita lah kecuali itu apa namanya, bukan kada bisa. Apanya kita itu kalau kita rajin musahadahnya rajin, murakabahnya rajin, mentapakurakan tuh rajin. Stomat dia tuh buka. Kita itu mesra, dimesrakan namanya, dirasamakan namanya, diyakinakan. Jadi kita itu memesrakan dulu. Nah, memesrakan. Nah, habis itu dirasamakan. Mesrakan itu kita hayati jadi diri kita ini, nah kita rasamakan sebagian. Kita mesrakan, kita rasakan, kita mesrakan. Habis itu kalau sudah kita merasa bahwasanya sebijian ini apa Allah Ta'ala atau sebijian ini adalah Nur Muhammad, rasa makan, yakinakan. Merasa makan itu boleh, jabian itu merasakan itu dengan dijapai. Nah, dijapai, rasakan, yakinakan. Nur Muhammad ini sebijian. Nah, diyakinakan, dipandang. Ingatakan, ditarikan napas, ingatakan. Sebijian. Ini ilmu ajar guru ulun, ilmu angin bang lah. Kada ada bebanda ilmunya nih, tapi di dalam hati kita harus meyakinakan itu seperti itu. Dalam hati kita. Jangan sampai kita meninggal itu. Dalam hati kita, nah, yakinakan sampai terbukanya perasaan kita tadi, imma terasa kita itu diliputi oleh Allah Ta'ala, imma dibukakan putuh kita atau bukakan pintu ma'rifah, merasakan kita bahwasanya diri kita ini sebijian adalah Nur Muhammad tadi. Sebijian seperti itu. Kita rasakan. Jangan kita mengakui lah, salah kita kalau kita mengakui. Itu. Jadi batas mengakui tadi itu ada batasnya lah. Jadi kita itu harus paham sifat ilmu tauhid dulu. Jangan sampai tak akui. Ini Allah Ta'ala itu mana wujudnya aja. Nah, udah mau kayak itu. Kada. Karena kita kada ada kina. Yang inya yang memandang, inya yang mendengar, inya yang melihat. Kita ini diliputi. Artinya kita tuh kada merasa lagi waktu itu. Cuma kita melihat kebesarannya dan kita itu berada di dalam kebesarannya itu. Atau tenggelam kita itu pada nur tadi. Jadi kalau sudah merasakan itu namanya kita itu sudah terbuka pintu ma'rifah. Dan boleh dikatakan kita itu sudah ma'rifah lah dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tandanya itu dibukakan, itu macam-macam. Ada orang itu kalau guru ulun itu dia sidin kuning awal sidin. Sidin itu langsung kuning, tepaluh awal sidin kuning. Dibukakan sidin dengan kita. Memang dibukakan. Aku sidin kalau bepandir nur ini pasti terbuka. Nah langsung tepaluh aku sidin. Garing orangnya tetap sigar langsung. Lihat aja sidin aku. Lain cincin lihat aja lain lah. Paluh sidin. Kalau guru ulun satunya itu pian dasar semalaman itu ulun melihat muhasidin itu kadada sebijian itu kuning sebijian. Kalau bepandir masalah nur ini sidin langsung sebijian kuning. Belum berarti sidin kayak ini aja semalaman bepandir itu kada pernah begisir.
Mun kita sama kada bagi siri juga kada wani lawan sidin. Anak bekantut dia ketahuan sidin lah. Karena mesra, karena bila mesra itu biana, bila mesra itu semuanya ini bisa kita itu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mesra nah. Ulun jelaskan nang panah dengan nur inilah, yang panah dengan nur ini ulun jelaskan. Mudahan kita diberikan paham dengan kita ini. Ini anggaplah Allah Ta'ala itu menjadikan nur. Ingatkan nur itu dari awal dijadikan oleh Allah Ta'ala itu sudah di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Ingatkanlah, di dalam ilmunya Allah Ta'ala nur itu akan dijadikan. Zat Allah Ta'ala ini bersendirian soranganan. Asalnya sendiri zat Allah Ta'ala itu. Zat dengan sifatnya yang kadim, yang baka itu sendiri. Tetapi di dalam ilmunya Allah Ta'ala akan dijadikan namanya nur. Dan di dalam nur itu akan diterbitkan seluruh alam ini. Seberitaan di dalam nur itu. Jadi di dalam ilmunya Allah Ta'ala ini akan dijadikan nur. Di dalam ajalinya. Artinya sebelum nur itu ada, sudah di dalam ilmu Allah Ta'ala akan dijadikan nur. Nur Nabi Muhammad tadi. Lalu dijadikanlah oleh Allah Ta'ala, ditalukilah ilmu Allah Ta'ala. Artinya dalam ilmunya kan ada. Lalu ditaluki oleh iradat Allah Ta'ala. Ini bahasa tauhid lah. Bahasa tauhid itu seperti itu berurutan. Ditakluki iradat, mustahil kan ada iradat. Kan iradat Allah Ta'ala menghendaki menjadikan nur. Dengan ilmunya tadi sudah seperti ini, nur itu seperti ini. Dan yang terkandung di dalam nur itu seperti ini. Ditakluki oleh iradat, ditakluki oleh kudrat. Maka jadilah nur itu. Anggaplah nur itu ini nah. Anggaplah itu nur itu ini. Ini nur ini diliputi oleh sifatnya Allah Ta'ala. Ilmunya, samanya, basarnya, kalamnya. Dalam artian nur ini, yang jadi nur ini adalah, ini semuanya diliputi oleh sifat Allah Ta'ala. Makanya kita belajar sifat 20 itu. Anggaplah kita belajar sifat 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kada mungkin, kada ada sifat mani. Yang menjadikan nur ini, jadilah nur. Dan ingatkan bahwasanya nur ini ditakluki di dalam ajalinya oleh ilmu Allah Ta'ala. Di dalam nur ini terkandung seluruh makhluk dari awal dijadikan sampai kena akhir dijadikan. Artinya yang akan dijadikan tuh Nabi Adam ada di dalam sini. Belum lagi dijadikan. Bumi dan segala isinya dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan di dalam nur ini seberitaan. Terkandung seberitaan itu di dalam nur ini. Bahasanya nur ini kadut, macam-macam isinya itu. Dan sudah terjadi di situ. Sudah terjadi. Lalu yang dikeluarkan ini, yang ada di alam ini, yaitu yang keluar daripada nur. Yang dipancarkan oleh nur itu, ya kita ini yang ada-ada nih. Seberitaan alam yang ada ini, nah. Ini sudah kita ini ada di dalam sini sudah asalnya. Dikeluarkan, artinya terpancarlah kita itu, keluarlah kita ini seperti ini keadaannya. Di dalam ilmu Allah Ta'ala, seberitaan alam ini, gunung meledak, akhir zaman, itu ada di dalam nur ini sudah. Seberitaan dari awal, kada mungkin kita berancang Allah Ta'ala, kayaknya lagi bola surga dulu. Bola surga dulu, kayaknya belum jual lagi kiamat, kada mungkin. Itu di dalam ilmu tauhid kita harus meyakini bahwasanya sesuatu yang ada itu seberitaan sudah terjadi seberitaan di dalam nur tadi. Lalu kita ini nah kadang kalau sudah dikeluarkan kada ingat asal diri kita, yaitu daripada nur tadi. Kada ingat kita daripada asal diri kita daripada nur. Ini pian pahami inilah, pian pahami. Ini ulun menjelaskan setelah terbuka putuh dan kita setelah merasakan kita itu mesra dengan nur. Lalu diri kita nang keluar tadi, anggaplah ini diri kita. Yang asalnya di dalam nur ini dikeluarkan, yaitu kita anggaplah ini diri kita tadi. Diri kita ini. Kita yakini diri kita ini asalnya adalah Nur Muhammad sebagian. Artinya kita ini kada terpisah. Anggaplah sama-sama hirangnya lah. Ini kadut nah diri kita ini. Nah ini hirang kan nih, hirang juga. Aturan kita pandir nur ini putih inilah. Harusnya putih juga. Jadi keluar daripada nur ini artinya kada berbeda. Yang asalnya nur itu kada berbeda keluarnya ini. Dan seluruh kejadian kita ini sudah tercantum di dalam nur ini. Lalu kita kandung ini keluar seberitaan ini. Lalu ini kadang kalau sudah keluar kada ingat lagi asal dirinya. Ujar Allah Ta'ala di dalam arwah, Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bujurkah aku nih Tuhan ikam? Waktu di dalam nur nih sebijian seberitaan. Macam-macam di dalam nur nih. Ujar Allah Ta'ala setelah dijadikan nur ini semua makhluk ini. Alastu birabbikum ya Allah Ta'ala. Bujurkah aku ini Tuhan ikam? Bujur. Bujur.
mengakui seberataan waktu di dalam nur itu, mengakui seberataan, aku ni nur, aku bujur pian tu Tuhan kami yang menjadikan kami. Lalu setelah dikeluarkannya ada nang lupa, ada nang kada ingat lagi. Di alam arwah itu, makanya kita ini kembaliakan diri kita ini kan nur diri kita setelah keluar daripada nur ini, kembaliakan diri kita asal kita itu dari apa? Daripada nur Muhammad tadi. Kita panakkan, diriku ini kada maujud, kada ada. Amun kada nur, nur ini tetap meliputi kita terus. Karena asalnya di situ. Nah, lalu kita kembaliakan ke dalam sini. Bulik kita masukkan diri kita lagi ke dalam nur. Kada ada lagi kita itu kembali ke alam arwah kita, kembali ke alam nur kita. Diri kita rasakan, kita ini kembali ke alam roh tadi itu. Nah, orang yang kembali di alam roh ini, maka mesralah ini dengan nur tadi pulang. Mesra dengan nur. Bila inya mesra dengan nur, nur ini diliputi oleh sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Yalah, nur ini diliputi oleh sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Nur ini diliputi oleh sifat sama, basar, kalam. Dan seluruh kejadian ada di dalam nur ini. Makanya orang yang mesra di dalam nur ini dibukakan sifat Allah Ta'ala basar. Sama mendengarnya, kasab namanya kita itu. Tapi kasabnya bukan kita. Tetapi kasabnya dengan kasab didengarkan oleh Allah Ta'ala. Dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Karena dia mesra lagi kembali dengan liputan Allah Ta'ala yang sebenarnya. Sehingga dia kadang merasa dirinya sabarataan ini diliputi oleh sifat Allah Ta'ala. Sehingga kejadian yang ada pada dirinya ataupun pada orang lain, itu kalau dibukakan oleh Allah Ta'ala di dalam sini, maka terbukaalahnya jiwa. Kenapa? Karena seluruh alam ini kejadiannya sudah ada di dalam nur ini. Jadi kadang mustahil orang yang mesra dengan nur Muhammad itu yang 30 tahun akan datang, yang 100 tahun akan datang, dia itu mengetahui. Kenapa? Karena mesranya di nur ini. Karena seluruh kejadian alam itu ada sudah di dalam nur ini. Kalau ini dapat, itu namanya warid, namanya dibukakan Allah Ta'ala. Itulah keadaan kita itu apabila sudah terbuka futuhat kita, lalu diberikan Allah Ta'ala warid, boleh mendengar kita. Kadang kita lagi merasa mendengar, lalu kita bisa kasab melihat. Kenapa? Karena kita mesra sudah dengan penglihatan, pendengaran Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala. Makanya bisa tahu, ini kayak ini. Nah, itu kenapa? Karena kita tadi kada ada lagi mempunyai sifat, yang ada itu sifat Allah Ta'ala aja seberataan. Lalu kita itu dibukakan Allah Ta'ala. Bisa juga kada dibukakan Allah Ta'ala sifatnya itu. Tetapi itulah namanya kita itu sudah mesra seberataan. Bahasa kita itu kulihatakan dengan sifatku. Nah, ini di sini. Ini kejadian ini, kaina itu. Tetapi orang yang dibukakan sir ini, yang dilihatkan ini, dia selalu menutupi akan dirinya. Kenapa? Karena waktu dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala, melihat, mendengar itu, dia ini benar-benar malu dengan Allah Ta'ala. Benar-benar kada merasa berisi apa-apa. Sehingga kada bisanya mengucapkan kaina itu. Dan sudah tahu misalnya kejadian. Orang yang sudah ma'rifah ini sudah kenal benar-benar kada maunya membuka rahasia itu. Kenapa? Bila ia membuka rahasia itu berarti ia merasa mempunyai sifat. Jadinya kada mau. Kalau berisyarat mau aja orang itu. Beda dengan orang itu kasabnya dibukakan syaitani, namanya kasab syaitani. Itu dipadahkannya ikamnya mencuri semalam itu ya. Itu bisikan orang lain, bukan kenyataan hak daripada Allah Ta'ala. Kenyataan daripada kemesraan itu, ini sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala sehingga dia malu karena kada merasa berisi apa-apa tadi itu. Makanya malunya menyembunyikan keistimewaannya itu sama dengan menyembunyikan aibnya seorang. Jadi aibnya apa? Yaitu aibnya itu bila ia merasa harat, merasa bisa mengetahui, nah itu kada maunya. Karena itu menutup akan sir yang masuk nanti. Menutup akan pintu-pintu kema'rifahan lainnya lagi. Itu disembunyikan seperti itu. Di antaranya seperti itu. Nah, itulah pasti yang seperti itu. Nah, orang ini sudah berarti mencapai ma'rifatullah dan dengan benar-benar panah pada nur, panah pada sifat, pada apal, sehingga terbukalah sir daripada itu sifat tadi, rahasia daripada sifat tadi, di antaranya dibukakan Allah Ta'ala bagaimana sifat Allah Ta'ala. Makanya orang itu bila dalam keadaan ini, dalam sir, dalam kepanahan ini, itu terbukanya sifat Allah Ta'ala, mampunya kudrat. Bisanya ke Mekah, kemana aja bisanya. Kenapa? Karena dilihatkan menolong orang di laut, ya wali itu bisa.
Kenapa? Karena dunia ini seberitaan ada terjadi kelihatannya. Dia melihat bukan dengannya. Kehendaknya ke situ, ke situnya. Dunia jadi halus jadinya. Seluruh kejadian di alam ini bisa dilihatnya pada waktu itu ataupun yang akan datang kejadian itu. Makanya kalau orang itu misalnya aulia berdiam di kamar. Ini melihat sesuatu, orang memanggilnya atau dia melihat sesuatu, bisanya kalau dalam keadaan panah itu ke sana menolongi orang. Kenapa? Ya seperti itu. Karena sudahnya kada lagi mempunyai sifat, tapi sudah kehendak Allah Ta'ala sudah seberitaan itu. Nah, seperti itulah maksudnya hal dalam keadaan orang tadi dalam keadaan panah tuh halnya tuh seperti itu. Jadi jangan sampai kita mun sampai ke situ. Ini ulun mengisahkan hal keadaan sesudah terbukanya lah. Jadi ada hijab, ada dinding antara terbuka dan kada terbuka. Untuk membuka ini, membuka dinding yang di sebelah ini, kita itu harus memanakkan diri kita, memasrahkan diri kita full sehingga kita itu bisa tembus atau kita itu bisa masuk ke dalam ini tadi, dalam nur tadi itu. Jadi kita itu panahkan. Jadi ini asalnya dari nur, buat diri kita ini sebijian dalam nur tadi. Munnya nur. Kalau ini adalah kada dalam nur, dalam ilmu hakikat, buat diri kita ini dalam apal dan sifatnya Allah Ta'ala. Karena nur ini pun kenyataan daripada apal dan sifat Allah Ta'ala. Sama buat di situ seberitaan. Kada ada kita mempunyai sifat, kada mempunyai apal. Dalam situ aja berkuhub, berdiam di dalam situ aja. Sudah selesai seberitaan. Bila berdiam situ jangan lagi ada akuan. Karena memang tidak ada akuan. Seberitaan ini diliputi dah punya orang. Seluruh alam dari awal kejadian sampai akhir kejadian itu kada lepas daripada sifat dan afalnya Allah Ta'ala dan kada lepas daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaatlah kita seberitaan. Mudah-mudahan cepat kita ini dibukakan futuhat, bisa kita itu mentapakurakan, merasamakan, memesrakan, itu meyakinakan. Tapi kalau sudah tak buat di situ pasti yakin. Orang tuh bila sudah tenyalam dalam sumur, jurang kayak apa dalam sumur, macam-macam kau tamui di bawah itu je iwak, macam-macam iwak haruan ada lengkap basah awakku sebijian. Enggih, apabila mengisahkan tuh, apabilanya sudah naik dari sumur tadi itu. Amun di dalam sumur itu berkisah, itu belum tenggelam lagi. Kayak apa jurang di bawah, dingin wala aja, itu masih tertinggal gulu masih. Tinggal makan seberitaan. Tenggelam makan seberitaan. Bila pedas tenggelam itu kita kada ada lagi berisi apa-apa dan kada berisi suara lagi. Kada berisi apa-apa yang kita dengarkan tu detak jantung kita dan perasaan kita aja lagi. Rasa aja yang kita rasakan. Bahwasanya kita ini diliputi benar-benar. Bersuara kada kawa, mendengar kada kawa. Seberitaan kada ada, diliputi seberitaan itu. Yang kita rasakan itu adalah yang di sekitar kita itu. Begitu juga dengan orang yang tenggelam di dalam nur tadi. Seluruh yang ada di dalam nur itu, apabila dirasakan, adanya merasa itu. Bahasa kita tuh kalau tenggelam di dalam sumur, sebijian kita ini merasa diliputi banyu itu. Kadang iwak yang datang pada kita, iwak ini. Kadang ini dingin. Begitu juga kalau orang itu tenggelam di dalam nur, nanti dirasakan rasa Allah Ta'ala khauf, ada takut. Rasa Allah Ta'ala itu kita sedih kita itu. Dibukakan Allah Ta'ala nih iwak, melihat kita iwak. Ada bahasanya itu seperti itu. Artinya di dalam sumur itu lengkap seberitaan. Di dalam nur itu lengkap tadi seberitaan. Jadi bila kita masuk ke dalam situ, yang mana dilihatkan Allah Ta'ala, yang mana dinampakkan Allah Ta'ala, maka terbukalah kita tadi. Karena kita itu mesra sudah di situ. Nah, itu mesra. Nah, seperti itulah datang sir juga nanti itu. Apabila kita itu sir, anggaplah yang datang tadi sir. Begitu juga sir itu. Apabila kita sudah panah, maka sir itu datangnya di situ kena. Sir itu datangnya, ada sir itu berupa hikmah, ada berupa terbukanya hakikat, ada terbukanya bersifat-sifat Allah Ta'ala dengan diri kita dinampakkan seperti itu. Mudah-mudahan kita selamatlah. Mudah-mudahan kita seberitaan ini cepat dibukakan dengan berkat guru-guru ulun, dengan berkat guru-guru kita seberitaan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Ta'ala rahmatnya, diberikan Allah Ta'ala futuhat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita ini benar-benar tajalli, benar-benar nampak melihat kebesaran Allah Ta'ala, baik pada diri kita, gerak kita, diam kita, perasaan kita, semuanya mudah-mudahan dinampakkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli jaratin alfa marah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulamil amilin wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.